jenis makanannya. Nama saya Dinda Artauli Simamora. Nama saya Laura. Nama saya Kania. Nama saya Wica. Nama saya Najwa. Nama saya Ruth. Nama saya Sofia. Pada suatu hari, hiduplah seorang putri cantik bernama Anidori Kilandre Putri Taliane Isele atau Ani. Ia sangat dekat dengan bibinya. Ia suka mendengarkan cerita dari bibinya dan dari situlah ia belajar berbicara dengan hewan. Seiring berjalannya waktu, semenjak Ani dewasa, Ani mengetahui 3 kemampuan dalam dirinya, yaitu berbicara dengan manusia, berbicara dengan hewan, dan berbicara dengan alam. Namun setelah bibinya pergi dari kerajaan, ibunya sang ratu menyuruh Ani untuk jangan dekat-dekat dengan hewan karena masyarakat pada takut dengan orang yang bisa berbicara dengan hewan. Bertahun-tahun berlalu, Ani tumbuh menjadi putri yang kurang percaya diri. Ia selalu hidup di bawah bayang-bayang ibunya. Namun setelah ayahnya meninggal, suasana semakin buruk. Di tempat pemakaman, ibunya mengumumkan bahwa Calip, adik laki-laki Ani, akan menjadi raja selanjutnya. Ani terkejut dan dia menanyakan kepada ibunya. Ratu menjelaskan, menurut perjanjiannya dengan kerajaan Bayern, salah satu anaknya harus menikah dengan pangeran yang ada di sana. Yang harus menikah yaitu anak ketiga, Napralina, tetapi ia masih kecil. Karena rumor tentang ia bisa berbicara dengan hewan, mau tak mau, Ani harus pergi ke kerajaan Bayern. Meskipun sedih, Ani berangkat ditemani oleh Celia. Namun dalam perjalanan Celia mengkhianati Ani. Celia merebut kekuasaannya dan identitasnya sebagai seorang putri. Ani pun ditinggalkan di hutan sendirian. Pada itu, Ani pun bertemu dengan putranya, yaitu Finn. Atas dasar bantuan mereka, Ani pun pergi ke pasar Bayern untuk mencoba bertemu dengan raja. Tetapi Ani pun malah diberi pekerjaan sebagai pengembala angsa. Awalnya hidup sebagai seorang pengembala itu tidak mudah, tapi Ani mulai menemukan teman baru seperti Ena, seekor angsa yang ia sembuhkan bernama Joe. Ia juga bertemu dengan seorang pria yang bernama Gary, yang mengaku bahwa dia pengawal pangeran. Suatu hari, Ena membawa kabar buruk bahwa Bayern akan menyerang Kildenre karena mereka percaya Kildenre ingin menyerang lebih dulu. Ani sadar bahwa semua ini pasti rencana Celia karena jika Kildenre dihancurkan, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Ani adalah putri yang sebenarnya. Ketika para pencuri ingin menyerang para angsa, Ani menggunakan kekuatan alamnya untuk memanggil angin dan menyelamatkan mereka. Ani pun dianggap sebagai pahlawan dan dipanggil oleh raja untuk diberi hadiah. Karena Ani takut untuk bertemu dengan Celia, ia pun melarikan diri ke rumah Gilsa. Di sana dia bertemu dengan pengawalnya, yaitu Talon. Talon percaya dan ingin membuktikan identitas Ani yang sebenarnya. Mereka pun pergi ke istana dan bertemu Perdana Menteri. Dan akhirnya Perdana Menteri mengakui bahwa Ani adalah putri yang sah. Mendengar kabar bahwa Celia dan pangeran akan menikah di pinggir danau, ia pun bergegas pergi ke sana. Dan di sana ia mengetahui bahwa Gary, pengawalnya dulu, adalah seorang pangeran yang menyamar. Terjadi pertarungan sengit antara Ani dan Celia. Ketika Celia hampir membunuh Ani, Gary datang untuk menyelamatkan Ani. Setelah semuanya selesai, Ani menjelaskan bahwa Kildenre tidak akan menyerang Bayern. Ia berkata bahwa ibunya tidak mungkin mengirim putra sulungnya untuk ke wilayah musuh jika benar-benar berniat berperang. Akhirnya perang pun bisa dicegah. Genik memuji Ani karena keberaniannya dan mereka memutuskan untuk menikah pada perayaan. Dan Ani pun diperkenalkan secara resmi pada putri mahkota yang sebenarnya.